dan semoga semuanya selalu berada dalam jalan cahaya, cahayanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebab beliaulah sang cahaya. Qad ja'akum minallahi nur. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah datang kepada kalian semuanya cahaya dari Allah. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad ditanya oleh Jabir bin Abdullah, "Ya Rasulullah, bi abi wa ummi akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya'." Wahai Rasul, demi ayah bundaku, kabarkan aku tentang apa yang pertama kali Allah ciptakan sebelum segala sesuatu. Apa yang Allah ciptakan duluan sebelum apapun? Apakah itu adalah arsy? Apakah itu adalah singgasana? Ataukah itu adalah malaikat Jibril? Apakah itu adalah surga? Ataukah itu neraka? Ataukah itu kursi? Ataukah itu lauhil mahfud? Yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Allah ciptakan apapun. Nabi Muhammad menjawab, "Ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya' nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih." Wahai Jabir, ketahuilah, yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Allah ciptakan apapun adalah cahaya Nabimu Muhammad. Min nuri, Allah ciptakan dari cahayanya Allah. Yang pertama kali Allah ciptakan sebelum segala sesuatu adalah cahayanya Nabi kita Muhammad. Allah ciptakan dari cahayanya Allah. Cahayanya Nabi Muhammad Allah ciptakan dari cahaya Allah. Saudaraku sekalian, fa innahu nur. Nabimu Muhammad adalah cahaya dan dia adalah cahayanya Allah. Kita sekarang nih, teman-teman terutama yang di dalam, bisa lihat saya, bisa tahu apa yang ada di samping kanan, yang ada di samping kiri, bisa tahu di mana letak tas yang kamu bawa, bisa tahu juga terutama yang depan-depan, ternyata mukanya Ustazah Halimah kayak gitu, biasa-biasa saja. Saudaraku sekalian saya muliakan, kenapa kamu bisa lihat? Kenapa kamu bisa lihat saya? Kenapa kamu bisa lihat sebelah kanan kiri? Karena ada cahaya di antara kita, karena ada cahaya. Andai kamu datang di waktu malam tanpa ada lampu di tempat ini, keadaannya gelap, lampunya mati gitu, walaupun ada di dalam sini, kamu tetap tidak bisa lihat saya, tetap nggak bisa lihat apa yang ada di samping kanan kiri. Kita semuanya nih bisa saling lihat, bukan hanya karena keberadaan mata teman-teman, akan tetapi karena adanya cahaya. Andai kita berada di waktu malam tanpa ada cahaya sedikit pun di antara kita, niscaya bukan hanya kita tidak bisa melihat, akan tetapi mungkin kalau disuruh jalan, kita akan jalan dalam keadaan nabrak.
Cahaya membuat kita bisa tahu apa yang ada di depan kita, apa yang ada di samping kanan kita, apa yang ada di samping kiri kita, apa yang ada di belakang kita kalau kita noleh ke belakang, apa yang ada di atas kita, apa yang ada di bawah kita, membuat kita bisa ngelihat dengan jelas, bukan hanya karena keberadaan mata kita, melainkan karena adanya cahaya. Dan kamu harus tahu bahwa bukan hanya matamu yang memerlukan cahaya untuk bisa melihat, akan tetapi kalau kamu ingin hatimu, akalmu, batinmu bisa melihat dengan jelas, nggak nabrak-nabrak hidupnya, nggak nabrak-nabrak ngambil keputusannya, maka hatimu perlu cahayanya. Dan saya beritahu, cahaya paling terang itu bernama Sayyiduna Muhammad, bernama baginda Nabi besar Muhammad. Maka orang yang hidupnya tidak dekat dengan Nabi Muhammad, maka orang yang hatinya tidak punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad, maka orang yang bahkan hatinya tidak kenal dengan Nabi Muhammad, hidupnya akan berada dalam kegelapan, hatinya akan berada dalam keadaan kelam, dalam keadaan gelap, maka hidupnya bakal banyak nabrak-nabrak, maka hidupnya akan terus-terusan berada dalam jalan salah, sebab hatinya tidak berjumpa dengan cahayanya. Cahaya tersebut adalah baginda Nabi besar Muhammad. Para sahabat meriwayatkan, idza aqbala lailan faka'anna an-nas min nurihi fi awanidh dhuhr. Dalam Maulid Ad-Dibai disampaikan, apabila Nabi Muhammad datang di waktu malam, keberadaan cahaya beliau membuat orang-orang di sekelilingnya merasa seolah berada di siang terang benderang. Sayyidah Aisyah meriwayatkan, kuntu khayyitus thiyab fi dzat lailah. Satu malam saya sedang menjahit dengan bantuan cahaya kecil, dengan bantuan lampu kecil yang ada di kamar saya. Benangnya habis, saya keluarkan benang dari jarumnya, saya mau ambil benang yang lain, berusaha saya masukkan ke dalam lubang jarum, tiba-tiba cahaya tersebut padam. Saya terkejut, benang tersebut jatuh. Saya cari-cari jarum sama benang yang jatuh tadi itu, nggak dapat, nggak ketemu, karena cahayanya yang memang sudah padam. Id aqbala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad menyingkap tirai, masuk ke dalam kamar. Dengan mudah saya pun mendapati jarum saya yang hilang. Sembari memandangi jarum, saya pandangi wajah Nabi Muhammad. Saya pun berkata padanya, ma adwa'a nuraka ya Rasulullah. Duhai, alangkah terangnya cahayamu wahai Rasulullah. Alangkah terangnya cahayamu wahai Rasulullah. Saudaraku sekalian, saya berusaha membayangkan seperti apa rasa hati Sayyidah Aisyah ketika mengucapkan kata-kata tersebut.
Saya berusaha membayangkan seperti apa wajah yang dilihat Sayyidah Aisyah, seperti apa terangnya cahaya tersebut ketika Sayyidah Aisyah sembari memandangi jarumnya yang hilang. Ia pandangi wajah Nabi seraya berkata, ma adwa'a nuraka ya Rasulullah. Alangkah terang cahayamu wahai Rasulullah. Sembari berharap-harap, saya sembari berharap-harap, semoga dengan saya menceritakannya kepadamu hari ini, saya sungguh-sungguh dapat memandang cahayanya di akhirat nanti. Dan saya pun mendoakanmu, semoga yang saat ini mendengarkan saya bercerita tentang cahaya ini, kelak di hari akhirat kamu Allah izinkan memandang cahaya itu. Semoga kita semua yang hari ini hanya bisa membayang-bayangkan beliau, di akhirat nanti Allah izinkan mata kita memandang indah cahayanya. Amin ya Rabbal Alamin. Ma adwa'a nuraka ya Rasulullah, ucap Sayyidah Aisyah. Duhai, alangkah terangnya cahayamu wahai Rasulullah. Rasulullah tersenyum kemudian berkata, fawail liman la yarani yaumal qiyamah ya Aisyah. Maka celaka orang yang di akhirat nanti tak dapat memandang wajahku wahai Aisyah. Celaka orang yang di akhirat nanti tak dapat memandang wajahku wahai Aisyah. Celaka orang yang di akhirat nanti tak dapat memandang wajahku. Kata baginda kita Nabi besar Muhammad, ya Allah, jangan biarkan seorang di antara kami menjadi yang celaka pada hari tersebut. Ya Allah, jangan biarkan kami, anak-anak kami, kedua orang tua kami, suami kami, saudara-saudari kami, sahabat-sahabat kami, semua orang-orang yang kami sayangi. Ya Allah, jangan halangkan siapapun di antara kami untuk dapat memandang wajah baginda kami Nabi besar Muhammad di hari akhirat nanti. Jangan biarkan mata siapapun di antara kami celaka ya Allah, meskipun banyak dosa-dosanya, meskipun banyak dosa-dosa dari mata kami ya Allah. Jangan jadikan hukumannya terhalangnya kami dari memandang wajah Nabi Muhammad. Ampuni sajalah dosa-dosa kami ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Fawail liman la yaraka ya Rasulullah. Siapa yang di akhirat nanti tak dapat memandang wajahmu wahai Rasulullah? Nabi Muhammad menjawab, al-bakhil alladhi idza dzukirtu indahu lam yusalli alaih. Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alaih. Yang tak akan memandang wajahku di akhirat nanti adalah orang yang pelit,
orang yang tidak tahu berbuat baik bahkan kepada dirinya sendiri. Siapa? Yang paling pelit ini siapa? Yang tidak mau meletakkan rasa cinta di dalam hatinya kepada baginda Nabi besar Muhammad, sehingga ketika diceritakan Nabi Muhammad, ketika tatkala disebutkan nama Nabi Muhammad, tak ada yang bergerak di dalam hatinya untuk membuatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad. Mereka lah yang di akhirat nanti tak akan dapat berjumpa dengan Nabi besar Muhammad. Semoga tak ada seorang pun di antara kita yang termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sayyidina Hasan bin Thabit, seorang pujangga Arab, ketika ditanya tentang sebab keislamannya, beliau menjawab, saya adalah seseorang yang dibayar mahal untuk menuliskan bait-bait syair tentang seseorang. Ketika seseorang ingin melamar orang lain, melamar seorang perempuan, dia akan mendatangi saya dan membayar mahal untuk saya menuliskan bait-bait syair tentang perempuan tersebut, yang menjadikannya ketika datang melamar seseorang membawa syair dari saya, lamarannya sangat mungkin untuk diterima. Saya didatangkan oleh kaum Quraisy. Saya didatangkan oleh kaum kafir Quraisy ke kota Mekah untuk saya menuliskan bait-bait syair berupa cacian, makian, hinaan tentang seseorang bernama Muhammad. Saya pun datang ke kota Mekah, menemui mereka di Bukit Sofa. Mereka bertanya, Hasan, biasanya berapa kamu dibayar untuk syairan kamu yang berisi pujian atau hinaan tentang seseorang? Anggaplah ya, misalnya Hasan menjawab 100 juta. Misal, baik Hasan, sekarang kami akan membayarmu 2 kali lipat, 200 juta kami bayar sekarang juga. Kamu bikinkan syair berupa hinaan kepada seseorang yang kamu akan kami perlihatkan orangnya. Kamu tuliskan bait-bait syair tentangnya yang menghina dia, menjatuhkan dia. Kami akan membayarnya separuh DP 100 juta sekarang juga. Yang sisanya 100 juta kami akan bayar sesudah kamu selesai pekerjaan tersebut. Siap? Hasan menjawab. Dia pun segera dibayar 100 juta. Mana orangnya? Sebentar lagi dia akan lewat di sini untuk tawaf. Lihatlah dia. Tuliskan bait syair, enggak harus panjang-panjang. Kami akan menjadikan hinaan tersebut, syair-syair tersebut sebagai hafalan orang-orang sehingga masuk di pikiran mereka, sehingga tak ada lagi orang yang mengikutinya. Baik, kata Hasan. Dia pun kemudian dibawa menuju ke dekat Ka'bah. Duduk di atas bongkah batu tak jauh dari sana
hingga ketika Nabi Muhammad datang untuk tawaf pada jam yang memang biasanya Nabi Muhammad tawaf. Nabi itu istiqomah, tiap kali tawaf jam segitu beliau akan tawaf jam segitu. Ketika Nabi Muhammad datang, mereka pun segera menyampaikan, tuh dia orangnya, wahai Hasan. Hasan pun kemudian melihat Nabi kita Muhammad dari kejauhan. Terus dipandanginya dari atas sampai bawah. Dilihat dari kejauhan sampai Nabi Muhammad mendekat ke arah Ka'bah, kemudian mulai tawafnya. Hasan kemudian berdiri mulai mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilihatnya dari samping kiri, kemudian Hasan bergerak lagi. Dilihatnya Nabi Muhammad dari samping kanan. Dilihatnya dari arah belakang, kemudian mulai dilihatnya dari arah depan. Mulai kemudian Hasan mendekat, dilihatnya dari ujung rambut ke ujung kaki, dari belakang, dari samping. Dipandanginya Nabi Muhammad lagi dan lagi, lagi dan lagi, sampai ketika Nabi Muhammad telah menyelesaikan tawafnya. Nabi sesudahnya kemudian berdoa sembari menghadap Ka'bah. Kemudian beliau mulai berjalan menjauh darinya. Hasan kemudian kembali ke tempat duduknya tadi, mulai menulis bait-bait syairnya. Sebentar, hingga kemudian dia pun kembali menuju kepada orang-orang kafir Quraisy di Bukit Sofa yang tengah menunggunya. Ketika sampai kepada mereka, Hasan bin Thabit mengembalikan uang yang telah dia terima sebelumnya. Dia bilang, nih, saya kembalikan uang kalian. Kenapa, Hasan? Saya tidak dapat mengerjakan apa yang kalian minta. Kenapa gitu? Karena kalian minta saya untuk menuliskan hinaan, aib-aib dari seseorang yang saya sudah pandangi dia sekian lamanya, tapi saya tidak mendapati aibnya. Seseorang yang kalian minta saya untuk menuliskan aib-aib adalah seseorang yang sesudah saya memandanginya, saya tidak mendapati aibnya. Kalian minta saya menuliskan bait-bait syair berupa hinaan tentang seseorang yang sesudah saya memandanginya dari ujung rambut ke ujung kakinya, saya tidak mendapati orang ini memiliki celah untuk saya menuliskan hinaan tentangnya. Memang betul teman-teman, jika dikatakan tak ada gading yang tak retak, gadingnya Nabi Muhammad tak retak. Jika dikatakan tak ada manusia yang sempurna, ucapan tersebut tidak berlaku untuk baginda kita Nabi besar Muhammad. Dialah manusia sempurna. Baginda kita adalah manusia yang tak punya aib, tak punya celah. Tapi kami lihat kamu menulis bait-bait syair tadi, Hasan. Betul, saya memang menuliskannya, tapi ia tidak berisi cacian seperti yang kalian minta.
ia tidak berisi hinaan seperti yang kalian inginkan. Udah terlanjur, bacain aja Hasan. Bacain? Ya, bacain aja lah. Hasan pun kemudian membacakannya. Inilah kata-kata Hasan. Lamma ra'aitu anwaruhu satahat wada'tu min hifati kaffi ala basari khawfan ala basari min husni suratihi falastu anzurhu illa ala qadri ruhun minan nur fi jismin minal qamari kahulyatin nusijat minal anjumiz zuhri. Lamma ra'aitu anwaruhu satahat, ketika aku melihat cahaya itu menjulang, ketika aku melihat cahaya itu datang, wada'tu min khifati kaffi ala basari, aku segera menutup mataku dengan kedua tangan, khaufan ala basari min husni surati, aku takut kilau cahayanya dapat membutakan mataku. Falastu anzurhu illa ala qadri, meskipun aku hanya melihatnya sekemampuanku. Ruhun minan nur, ruhun minan nur, rohnya pastilah tercipta dari cahaya. Fi jismin minal qamari, berbalut tubuh dari purnama. Kahulyatin nusijat minal anjumiz zuhri, memandang masing-masingnya, memandang wajahnya, memandang matanya, memandang hidungnya, bibirnya, tangannya, kakinya, kulitnya, rambutnya. Kahulyatin nusijat minal anjumiz zuhri, seperti memandang kilau kalung, kilau mutiara yang masing-masingnya terdiri dari bintang paling terang di angkasa. Tak ada yang cacat, tak ada yang kurang, semuanya sempurna. Ruhun minan nur fi jismin minal qamari kahulyatin nusijat minal anjumiz zuhri, ruhnya terdiri dari cahaya, tubuhnya berbalut purnama. Memandangnya seperti melihat untayan kalung berlian, masing-masingnya terdiri dari bintang paling terang di angkasa. Baginda kita Nabi besar Muhammad, semoga menceritakannya membuat kita di akhirat nanti layak memandang kilau cahayanya. Semoga kamu mendengarnya membuatmu di akhirat nanti Allah perkenankan memandang indah cahayanya, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cahaya beliau zahir batin. Diri beliau adalah cahaya bagi mata siapapun yang memandang.
Tapi kan kita sekarang sudah nggak bisa lihat diri beliau, Ustazah. Iya, saya tahu. Kita semua terlahir di atas muka bumi, yang muka bumi ini sudah tidak ada lagi tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad secara fisik sudah tidak ada lagi di atas muka bumi ini. Iya, kita terlahir di tahun di mana Nabi Muhammad secara fisik beliau sudah tak ada lagi di atas muka bumi ini. Tapi cahaya Nabi Muhammad akan selalu berkilau. Cahaya Nabi Muhammad akan selalu terang. Cahaya Nabi Muhammad akan selalu ada, seperti yang dikatakan Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, mengatakan Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi di atas muka bumi ini, sama seperti mengatakan bahwa cahaya matahari sudah tidak ada lagi di atas muka bumi ini. Sesuatu yang mustahil. Selagi masih ada langit dan bumi, cahaya Nabi Muhammad akan selalu ada, sebab Nabi Muhammad adalah cahaya Allah yang paling terang. Ia bisa kamu dapati menerangi ruang batinmu, menerangi cahaya matamu, menerangi anggota tubuhmu, hingga kamu hidup dengan cahaya Allah, hingga kamu hidup merasakan kebersamaan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terbukti orang-orang yang hidupnya bersama dengan Nabi, terbukti para ulama-ulama, para pecinta-pecinta Nabi Muhammad, hingga di akhir zaman mereka hidup membawa cahaya Nabi Muhammad. Mereka hidup dengan membawa cahaya Nabi Muhammad. Para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, mereka hamba-hamba tercinta di sisi Allah. Meskipun hidup di akhir zaman, mereka adalah para pelita-pelita, sebab mereka hidup dan hati mereka bersama dengan Nabi Muhammad. Mereka hidup dan jiwa mereka senantiasa mengingat Nabi Muhammad. Habib Ali Habsyi bilang, yakadu min syiddati syuaqi fuadi yatir ilal habibi alladhi hubbuh sakan fit dhamir. Hati saya cintanya, rindunya kepada Nabi Muhammad. Cinta di hati saya kepada Nabi Muhammad penuh, hingga terkadang kalau nggak kuat-kuat menahan kerinduan, rasanya roh saya pengen cepet-cepetan berlari menuju Nabi Muhammad dan meninggalkan kehidupan dunia ini. Tak mampu kutanggung rindu rasanya, hingga roh saya ingin cepat-cepat terbang menuju kekasih yang cinta kepadanya memenuhi seluruh ruang hati saya. Para ulama cintanya kepada baginda Nabi Muhammad memenuhi seluruh ruang hati mereka. Al-Imam Ar-Rafi'i alaihi ridwanallah,
Satu waktu ditanya oleh para murid-muridnya, "Ya Imam, sif lanal jannah hatta narghab ilaiha." Wahai Imam, ceritakan kepada kami surga hingga kami tertarik, hingga kami bersemangat untuk mengerjakan ibadah membawa kami menuju surga. Imam Rafi'i tersenyum kemudian menjawab, "Fihan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Di surga nanti ada Nabi Muhammad. Di surga ada Nabi Muhammad. Seolah beliau hendak berkata, kita di dunia sangat terbatas. Kita di dunia memiliki keterbatasan untuk bisa memandang Nabi Muhammad, meskipun hati kita penuh dengan cinta padanya. Tapi di surga nanti tidak lagi. Semoga pecinta berjumpa dengan yang dicinta. Semoga di dunia Allah izinkan hati kita merengguk cinta kepada Nabi Muhammad. Semoga Allah izinkan hati kita untuk bisa penuh mencintai Nabi Muhammad. Hingga di hari akhirat nanti Allah izinkan kita sungguh-sungguh berjumpa dan membersamai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Maka jika kamu yang hidup di tahun 2025 ini ingin hidupmu bergelimangan dengan cahaya, ingin hidupmu senantiasa dekat dengan cahaya, ingin hidupmu nggak nabrak-nabrak, ingin hidupmu tahu apa yang selalu harus kamu putuskan. Ada banyak ibu-ibu yang suka nanya sama saya, "Ustazah, ngadepin suami bingung nih Ustazah." Suami siapa? Suami saya Ustazah. Ada lagi ibu-ibu yang suka pada nanya sama saya, "Ustazah, anak saya nih saya mesti gimana ngadepinnya?" Anak siapa Bu? Anak saya Ustazah. Kalau kamu ingin hidup kamu tuh selalu tahu kamu harus kemana, harus berbuat apa, harus bicara apa, yang dekat sama cahaya. Bu, orang tuh kalau masuk satu ruangan kemudian gak ada cahaya sama sekali di waktu malam, kamu mungkin jalan dikit nabrak kursi, kamu mungkin jalan ke kiri tahu-tahu nabrak kulkas, jalan dikit lagi tahu-tahu kepentok pintu. Aduh, nih jalan nabrak-nabrak. Kenapa gitu? Gak ada cahayanya. Maka yang pertama kali kamu lakukan di dalam saat kamu berada dalam ruangan gelap, pasti yang pertama kali kamu tuju adalah menyalakan lampu. Bukan begitu? Kita pasti yang pertama kali kita lakukan adalah nyalain lampu. Begitu lampunya nyala, kita jadi tahu mana pintu kamar mandi, di mana letak kulkas, di mana letak kursi, sehingga kita nggak nabrak-nabrak. Kita jadi tahu mesti ke kanan apa ke kiri, mesti lurus atau berhenti, mesti terus jalan berapa langkah atau harus berhenti. Kita jadi tahu arah kemana kita harus menuju, dan kita juga tahu mana yang semestinya kita hindari dengan keberadaan cahaya. Betapa sangat perlunya kamu terhadap cahaya dalam hidup di dunia ini.
Kalau hatimu penuh dengan cahaya, kamu jadi tahu mesti ngapain, mesti ngomong apa, harus bagaimana, apa yang harus kamu putuskan. Saya mesti ketemu sama siapa, saya mesti ngomong apa, saya mesti ngapain. Jadi tahu semuanya. Mesti ngomong sama anak bahasanya kayak gimana, mesti ngomong sama suami bahasanya kayak gimana. Kalau ketemu sama fulan bin fulan harus ngomong apa. Kamu jadi tahu segala macam hal kalau hatimu penuh dengan cahaya. Kalau akalmu ada cahayanya, kalau hatimu ada cahayanya, kamu jadi tahu mesti ngapain. Maka ibu-ibu sekalian, ustazah ada pejabat tapi korupsi. Akalnya cuma bisa dipakai buat mikir, tapi akalnya tidak punya cahaya. Ustazah, kenapa saya kesulitan menghindari dosa? Ustazah, kenapa akhlak saya belum juga mulia? Masalahnya adalah hatimu kurang cahaya. Hati kita kekurangan cahaya. Itu sebabnya kita suka salah-salah mengerjakan sesuatu. Itu sebabnya akhlak kita belum bagus-bagus juga. Kita perlu cahaya. Cahaya hati kita adalah Sayyiduna Muhammad. Cahaya untuk akal kita adalah Sayyiduna Muhammad. Kamu kurang cahaya, saudariku sekalian. Kita perlu lebih banyak mendapatkan cahaya. Caranya gimana, ustazah? Dengarkan saya. Pertama, kenali lagi Nabimu Muhammad. Kenali lagi, kenali, cari tahu lebih banyak tentang Nabi Muhammad. Dengarkan lebih banyak tentang kisah Nabi Muhammad. Tenang, nggak akan overdosis. Tenang, pengetahuanmu tentang Nabi Muhammad nggak akan pernah berlebihan. Nggak ada ceritanya. Yang ada adalah kurang terus-terusan. Habib Ali bahkan menuliskan dalam yang kamu baca tadi di dalam Simtud Durar, wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi nafyafna zaman wa fihi malam yusufi. Meskipun setiap zaman orang menuliskan tentang puji-pujian kepada Nabi Muhammad, meskipun setiap zaman orang menuliskan tentang sejarah Nabi Muhammad, meskipun setiap zaman orang menuliskan kisah tentang Nabi Muhammad, zamannya yang akan habis, sementara kisah Nabi Muhammad belum habis dikisahkan orang. Zamannya akan habis, sementara pujian tentang Nabi Muhammad belum selesai dipujikan orang. Zamannya akan habis, sementara ada banyak kisah-kisahnya yang belum kamu dengar. Waktumu akan habis di atas muka bumi ini, sementara ada banyak cerita tentang Nabi Muhammad, sejarah tentang Nabi Muhammad, puji-pujian tentang Nabi Muhammad belum sempat kamu dengarkan. Maka di sisa hidupmu, jika kamu ingin dekat dengan cahaya, dekati Nabi Muhammad, kenali Nabi Muhammad, dengarkan lebih banyak tentang Nabi Muhammad, baca lebih banyak tentang Nabi Muhammad.
sebab tak kenal maka tak sayang. Kenali, tapi poin penting, dengarkan tentang Nabi Muhammad dari pecinta Nabi Muhammad. Sebab kisah yang disampaikan bukan dari pecinta. Seahli apapun dia dalam urusan sejarah, hanya akan menyisakan untukmu angka-angka dari tahun-tahun kejadian dan nama-nama dari orang yang terlibat dalam sejarah. Kisah yang disampaikan bukan oleh pecinta hanya akan menyisakan tahun-tahun kejadian dan nama-nama orang, bukan rasa. Sebab hanya pecinta yang dapat menularkan rasa. Selain dari pecinta, tak akan dapat berbuat apa-apa selain tambahnya ilmu pengetahuan. Dan hanya rasa yang akan melahirkan cahaya. Selain daripada itu, tidak. Hanya cinta yang dapat melahirkan cahaya. Selain daripada itu, tidak. Dengarkan kisah Nabi dari penuturan para pecinta. Hadirlah di majelis-majelis maulid, hadirlah di majelis-majelis taklim yang berisi pecinta-pecinta, berkumpullah dengan mereka. Cintamu akan naik bersama dengan cahaya yang akan lahir di dalam hatimu itu. Kalau sedang ada diadakan majelis-majelis di kotamu, hadiri. Tapi jika tidak, sekarang apa sih yang susah? Handphonemu ada di tanganmu. Kamu bisa dengarkan kisah-kisah dari para pecinta-pecinta, dari para ulama-ulama, dari para ustadz, dari para ustazah. Dengarkan lebih banyak tentang kisah baginda Nabi saat mereka menyampaikannya. Saya saksinya. Saya saksinya. Betapa ketika kita hadir di majelis-majelis pecinta, rasa tersebut seolah-olah sedang disuapkan ke dalam hati kita. Rasa-rasanya ketika memandang wajah mereka, mendengar kisah dari para pecinta, kita sedang disuapi oleh mereka minuman-minuman dengan rasa-rasa yang indah. Dan tentu saja itu adalah cahaya yang dapat menyinari hati kita. Berkumpullah dengan pecinta, kamu akan diberi Allah rasa yang sama. Saudaraku sekalian, saya muliakan, pelajari sejarah beliau. Itu hal pertama yang harus kamu lakukan jika ingin dekat dengan Nabi Muhammad. Yang kedua, nabung rasa. Nabung rasa. Gimana caranya, Ustazah? Kayak yang sedang kamu lakukan sekarang sebenarnya. Membayang-bayangkan Nabi, kemudian merindukan Nabi, membayang-bayangkan Nabi, kemudian menghadirkan Nabi dalam hati kita. Ini
yang disampaikan Hubabah Bahiyah kepada saya tentang Nabi Muhammad. Saya ingat satu waktu di tahun 2024 saya diundang mengisi kajian dalam daurah semacam pesantren kilat, tapi yang nggak kilat-kilat amat lah, 2 minggu di kota Salalah, Oman. Saya diundang oleh Hubabah Bahiyah karena beliau buka majelis talim untuk kaum perempuan di sana. Saya pun memberi kajian tiap hari selama sekitar 2 mingguan di kota Salalah, Oman bersama dengan Hubabah Bahiyah. Hadir bersama dengan kami sekitar 70-80 perempuan yang tiap hari datang untuk mendengarkan kajian-kajian saya. Satu waktu saya membahas mengenai sholat khusyuk. Saya pun mengisahkan tentang sholat khusyuknya Sayyidina Ali Zainal Abidin yang rumahnya kebakaran, beliau sholat dan beliau tidak terasa. Beliau sholat aja terus padahal rumahnya hampir semuanya terbakar. Ketika beliau salam baru beliau menyadari kebakaran rumahnya. Saya pun menceritakan kisahnya Sayyidina Al-Habib Abu Bakar As-Sakran yang beliau dioperasi pengangkatan penyakit beliau dan beliau menolak untuk diberikan khamr, minuman keras, dan mengatakan kalau kalian mau saya tidak sadarkan diri, saya tak sadarkan diri ketika saya sedang sholat, operasikan saya ketika saya sedang dalam keadaan mengerjakan sholat. Dan itu mereka lakukan. Para dokter mengoperasi beliau sedangkan beliau mengerjakan sholat beliau. Saya ceritakan tentang kehusyuan sholat hamba-hamba Allah SWT. Hubabah Bahiyah kemudian merebut mic saya. Hubabah Bahiyah kemudian menjawab, ya Halimah musykidah. Halimah enggak gitu, Halimah enggak gitu nak. Haula wa salatuhum hum. Mereka itu memang mereka, para aulia itu aulia, hum rijal. Mereka itu adalah orang-orang besar. Salat mereka adalah salatnya mereka, Halimah, enggak akan pernah jadi salatnya kita. Kita kayak gimana ceritanya salat, nggak bakalan pernah sampai kehusyuan kita, sampai rumah kebakaran kita nggak berasa. Kita nggak akan pernah mahma sa'aina, kayak gimana kita berusaha, nggak akan pernah bisa sampai di level kita operasi nggak pakai bius tapi pakai salat. Saya bilang, iya sih Hubabah, emang bener. Kita nggak akan pernah bisa sampai Halimah kepada Allah dengan sholat kita, nak. Saya bilang, bala, bener banget. Kita nggak akan pernah bisa sampai kepada Allah lewat sholat kita. Jadi saya pun bertanya kepada Hubabah Bahiyah. Hubabah Bahiyah ini, Hubabah Nur kemarin menyebut beliau sebagai salah satu wanita paling berpengaruh dalam kehidupan Hubabah Nur. Gurunya Hubabah Nur, Hubabah Bahiyah, salah satu dari waliyah min auliyaillah, salah satu dari wali perempuan paling berkelas. Sampai-sampai dulu Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asghaf Jeddah, beliau mengatakan ma fi fid dunya mithal Bahiyah. Di atas muka bumi ini nggak ada perempuan kayak Hubabah Bahiyah. Ketinggian maqam beliau. Saya pun memanfaatkan itu untuk belajar dari Hubabah Bahiyah. Saya bilang, Hubabah, kalau memang kita nggak bisa sampai kepada Allah dengan sholat kita,
Lantas dengan apa caranya kita bisa sampai kepada Allah? Pakai apa nih? Puasakah? Sedekahkah? Istighfarkah? Taubat? Apa yang bisa bikin kita kiranya bisa sampai kepada Allah? Hubabah Bahiyah menjawab, ma'ana nabi ya khair nabi fahuwa wasilatuna ilallah al-habibil muqarrab. Alhamdulillah, kata beliau, kita punya nabi seindah-indah nabi, manusia paling dekat dengan Allah, musiluna ilallah, yang bisa menyampaikan kita kepada Allah, wasilah kita kepada Allah, pintu kita menuju Allah, baginda kita Nabi besar Muhammad. Kamu hanya perlu terus-terusan mengemis di pintunya, Halimah. Kamu hanya perlu terus-terusan bersimpu di pintunya. Kemudian kamu ketuk-ketuk pintunya. Terus saja. Igra'i babah, kata beliau. Terus-teruslah mengetuk-ngetuk pintunya. Panggillah beliau. Terus panggillah beliau. Bersimpu di pintunya, mengetuk-ngetuk pintunya, memanggil-manggil namanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, hingga kelak beliau berbelas kasih, dibukanya pintunya, dipapahnya dirimu, diangkatnya dirimu, dibawanya kamu menuju Allah. Kita hanya bisa sampai kepada Allah dengan cara semacam ini. Orang-orang semacam kita, kata beliau, di zaman akhir ini, yang punya banyak dosa, yang punya banyak aib dan celah, yang ilmu kita nggak seberapa, ibadah kita nggak seberapa, kita nggak mungkin bisa ceritanya sampai kepada Allah dengan sholat khusyuk. Kita rasanya nggak akan pernah bisa sampai kepada Allah dengan keikhlasan sedekah. Kita rasanya nggak akan pernah bisa sampai kepada Allah dengan kemuliaan akhlak, dengan bagusnya hati. Kita hanya bisa sampai kepada Allah ketika tangan Nabi Muhammad berkenan menuntun kita, membimbing kita, bahkan mungkin menyeret kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya bisa sampai ketika Nabi Muhammad menyampaikan kita. Saya pembelajar yang baik, alhamdulillah, lakal hamd ala dzalik. Saya pun segera bertanya lagi kepada Hubabah Bahiyah, biar nanti kalau saya sampaikan seperti yang terjadi saat ini, saya menyampaikan kepadamu penuh sebagai sebuah ilmu yang utuh yang telah diajarkan oleh seorang waliyah min auliyaillah, seorang wali perempuan Hubabah Bahiyah, tentang cara sampai kita kepada Allah. Saya tanya lagi sama Hubabah, Hubabah, gimana caranya terus-terusan mengetuk-ngetuk pintu Nabi Muhammad? Gimana cara saya memanggil-manggil Nabi Muhammad biar nabinya kesian, biar nabinya berkenan membukakan pintu? Apa yang harus saya lakukan?
sebagai cara saya untuk bersimpuh di pintu Nabi Muhammad. Hubabah Bahiyah tersenyum, kemudian menjawab, untuk saya dan untuk perempuan yang ada di situ, dan untukmu yang mendengarkan kajian saya saat ini. Beliau mengatakan, Halimah, cintai Nabi Muhammad sebisamu mencintai seseorang. Rindui Nabi Muhammad sebisamu merindukan seseorang. Kamu pernah kan cinta sama seseorang? Kayak apa? Di saat cintamu yang paling besar tuh kamu kayak apa rasanya? Dengan cinta yang seperti itu, persembahkan untuk Nabi Muhammad. Kamu pernah mencintai seseorang hingga ketika kamu merindukannya berlinangan air matamu. Rasa yang seperti itu miliki untuk Nabi Muhammad. Kamu pernah begitu kangen sama seseorang sampai nggak bisa tidur? Miliki rasa seperti itu kepada Nabi Muhammad. Kamu pernah merindukan seseorang begitu dalam sampai rasanya gak nafsu makan ketika kamu mau ketemu sama dia? Rasa yang kayak begitu miliki untuk Nabi Muhammad. Dari sana saya belajar menabung cinta. Dari sana saya belajar menabung rindu. Dari sana saya belajar untuk memiliki rasa kepada Nabi Muhammad. Mencintai Nabi sebisa saya mencintai seseorang. Merindukan Nabi hingga berlelehan air mata. Mencintai Nabi hingga mau mengerjakan apapun yang saya kira dapat membuat beliau tersenyum kepada saya, termasuk yang sedang saya lakukan saat ini. Menjumpaimu, bertemu denganmu, sebab kamu adalah umat Nabi Muhammad. Di majlis-majlis yang sama, mari merindukan Nabi bersama-sama. Di majlis-majlis yang sama, mari kita mencintai Nabi Muhammad bersama-sama. Menabung rasa dengan Nabi Muhammad hingga semoga di dunia kita nabung rasa sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Semoga saat ajal datang menjemput kita, rasa kita telah tebal. Sedikit-sedikit tersebut telah menjadi bukit yang cukup untuk membuat kita layak berjumpa dengan Nabi Muhammad. Semoga di mahsyar kita kelak berjumpa dengan Nabi Muhammad. Semoga di surga kelak kita berjumpa dengan Nabi Muhammad. Semoga di telaga kelak kita berjumpa dengan Nabi Muhammad. Semoga kelak saat amal kita ditimbang, kita berjumpa dengan Nabi Muhammad. Semoga di atas jembatan kita diperlihatkan wajah Nabi Muhammad.
Semoga sebelum itu di dalam kuburan besar harapan saya, semoga kelak kalau saya masuk dalam kuburan, Allah mempertemukan saya dengan Nabi Muhammad. Dan saya mendoakanmu, semoga dalam kuburmu kelak kamu berjumpa dengan Nabi Muhammad. Siapa tahu, walaupun malu mau mintanya, tapi saya tetap akan minta. Saya berharap semoga saat ajal saya datang, semoga saat sakaratul maut saya tiba, Allah memperkenankan saya berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kita tabung rasa dulu di dunia, biar di akhirat kita sungguh-sungguh jumpa. Karena teman-teman, tak perlu jumpa untuk dapat cinta, tapi kalau untuk berjumpa kita harus punya cinta. Sebab Nabi Muhammad sendiri sudah mengatakan almar'u ma'aman ahab, seseorang akan dikumpulkan dengan yang dia cinta di akhirat nanti. Itu sebabnya kita harus punya cinta dari sejak di dunia ini, biar kelak di hari akhirat Allah pantaskan kita untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kalau kamu ingin dekat dengan cahaya, sekali lagi, satu, kenali Nabi Muhammad, pelajari lebih banyak tentang Nabi Muhammad agar naik rasamu kepada Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, tabunglah cintamu kepada Nabi Muhammad. Hadirkan Nabi Muhammad dalam hatimu, rindui Nabi Muhammad dalam hatimu, cintai Nabi Muhammad, ingat Nabi Muhammad terus dalam hari-harimu, dalam waktu-waktumu. Yang ketiga, perbanyaklah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Aktsiru minas salati alaihi fa inna salatakum alayya nurun lakum yaumal qiyamah. Perbanyaklah kalian bersolawat kepadaku, sebab solawat padaku adalah cahaya bagi kalian di akhirat nanti. Banyak-banyak baca solawat, saudariku sekalian, banyak-banyak baca solawat. Kalau ada zikiran yang kamu perlu untuk banyak membacanya, banyaklah baca salawat kepada Nabi Muhammad. Saat hari-harimu jangan jauh-jauh dari salawat. Saat bangunmu dari tidur, kamu bangun dari tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hatimu sambil menyebut, ya Allah, terima kasih udah dibangunin hari ini ya Allah. Jadikan saya hambamu pada hari ini ya Allah. Kemudian bersolawatlah kepada Nabi Muhammad sekurangnya 10 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, salawat salam buat Nabi Muhammad ya Allah. Jadikan saya umatnya hari ini ya Allah. Dekatkan saya padanya hari ini ya Allah. Jadikan hati saya mengingat-ingat beliau ya Allah. Hadirkan Nabi Muhammad bahkan dari sejak awalmu bangun tidur. Bersolawatlah kepadanya.
Hari-harimu banyakin baca sholawat. Lagi ada yang sakit, apa nih yang harus saya baca? Sholawat. Lagi ada yang sulit, apa yang harus saya baca? Sholawat. Ustazah, anak saya lagi sekolah jauh dari saya, atau anak saya tinggal jauh dari saya, Ustazah, apa yang harus saya pesankan kepadanya? Pesankan 2 hal. 1, nak, jangan tinggal sholat, itu adalah tali antaramu dengan Allah. Nak, jangan tinggal sholawat, itu adalah tali antaramu dengan Rasulullah. Minta anakmu untuk baca salawat. Misalnya, nak, tiap hari ya nak, sehari 100 kali gitu nak, kamu baca salawatan yang pendek-pendek aja, nggak nyampe 10 menit kok nak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kamu baca kapan aja, habis maghrib boleh, habis subuh boleh, malam boleh, kapan aja yang kamu sempat baca salawat ya nak, 100 kali ya nak ya, tiap hari nak. Minta pada anakmu untuk jangan meninggalkan salawat. Sebelum tidur, sesudah kamu baca bacaan-bacaan sebelum tidur, akhiri, paling akhir, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, saya tidur sebagai umat Nabi Muhammad. Ya Allah, dekatkan saya dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, cintakan hati saya kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, cintakan hati Nabi Muhammad kepada saya. Ya Allah, kenalkan saya kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, kenalkan Nabi Muhammad kepada saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kata Nabi Muhammad, man shalla alayya 10 marrat hina asbah wa hina amsa wajabat lahu syafaati. Siapa yang bersalawat padaku 10 kali pagi harinya saat bangun tidur, 10 kali saat malam harinya, maka wajib baginya mendapatkan syafaatku. Salawatan. Yang terakhir, kalau kamu cinta sama Nabi Muhammad, jalanin ajaran Nabi Muhammad. Tinggalkan yang dilarang sama Nabi Muhammad. Kalau kamu cinta sama Nabi Muhammad, bukankah secara otomatis kita cinta, kita senang menjalankan apa yang diinginkan oleh yang kita cintai? Kalau kamu cinta sama saya, pasti kamu juga seneng dengerin apa yang saya sampaikan. Kamu seneng jalanin apa yang saya sampaikan. Cinta, udah pasti. Udah pasti. Kalau seorang istri cinta kepada suaminya, dia pasti seneng jalanin apa yang diinginkan oleh suaminya. Kalau suaminya bilang, kamu kalau pakai baju yang ini nih, kamu kelihatan lebih cantik. Wah, bisa cuci kering pakai bajunya. Cinta secara langsung, orang kalau cinta pasti bakalan seneng jalanin apa yang diperintahkan oleh yang dicinta. Nabi Muhammad memerintahkan kita buat sholat, jangan tinggal sholat. Nabi Muhammad memerintahkan kita buat nutup aurat, jangan buka-buka aurat. Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk baca Al-Quran, jangan tinggal Quran. Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk bersedekah, bersedekahlah. Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada umatnya, berbuat baiklah kepada umatnya. Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua, kita berusaha berbakti pada orang tua. Nabi Muhammad kasih pesan yang baik sama suami. Famburi ilaih, kata Nabi Muhammad, fa innama huwa jannatuki wa naruki. Perhatikan betul bagaimana perilakumu kepada suamimu, wahai para istri, sebab suami adalah jalan surga bagimu ketika kamu menghargainya, memuliakan dia, dan jalan neraka bagimu ketika kamu menyia-nyiakan dia, ketika kamu merendahkan dia, ketika kamu menghina-hina dia. Kita pun jalankan apa yang diperintahkan Nabi Muhammad.
Kita pun menghormati suami kita, berbuat baik sama suami kita. Bukan karena berharap suami kita nggak kawin lagi, bukan. Bukan karena berharap dia bisa transfer lebih banyak pada kita, bukan. Akan tetapi berharap agar kita mendapatkan keridhaan Nabi Muhammad sesudah keridhaan Allah, dan kelak di hari akhirat kita bisa ada di belakang Nabi Muhammad. Bu, saya kalau lagi kesel-kesel gitu, pengen misalnya ngomong yang menyakiti hati suami misalnya, saya kemudian bayangin, ya Allah, di belakang Nabi Muhammad nggak pantas ada perempuan yang ngomongnya kasar sama suaminya, pasti. Dan saya berharap kepengen ada di belakang Nabi Muhammad di akhirat nanti. Jadinya saya tahan diri. Pun demikian yang lain-lainnya. Saya berharap ibu-ibu juga begitu. Ibu kalau mau pukul anak, ibu mau jewer anak, ibu mau marahin anak, ibu mau ngatain anak, bayangin yang nanti ada di belakang Nabi Muhammad, yang nanti ada dalam rombongan Nabi Muhammad. Bu, rasanya nggak pantas ada ibu yang suka jewer anaknya, suka nyubit anaknya ada di belakang Nabi Muhammad. Yang suka ngomongnya kotor, yang suka ngomongnya kasar, yang suka ambisi terhadap dunia, sampai yang haram-haram juga dia mau kerjain, yang suka utang dengan hutang riba, yang suka pinjol. Ibu, kalau kamu nggak diampuni Allah, kamu nggak pantas ada di belakang Nabi Muhammad. Sebab yang ada di belakang Nabi Muhammad adalah hamba-hamba Allah yang salihah. Sebab yang nanti ketemu sama Nabi Muhammad adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah meridhoinya, yang Allah merahmatinya. Karenanya pengen barengan sama Nabi Muhammad, pengen hatimu penuh dengan cahaya, hidup bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalani syariat agama Allah dengan benar. Belajarlah hidup dengan hati-hati, belajarlah hidup dengan taat, tinggalkan dosa, jalankan perintah Allah, hiduplah sebagai hamba Allah yang mulia. Insya hal tersebut jika kamu jalankan, insya Allah sedikit demi sedikit Allah akan anugerahkan cahaya dalam hatimu, menyinarimu sepanjang kehidupan di atas muka bumi ini, hingga kamu hidup bersama dengan cahayanya Nabi Muhammad. Di saat mati nanti, kamu berkemungkinan untuk mati membawa cahaya Nabi Muhammad. Di dalam kubur nanti, kamu pantas untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Di hari akhirat nanti, kamu pantas untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, diberi minum dari telaga Nabi Muhammad, digiring di belakang baginda Nabi besar Muhammad. Di akhirat nanti, kamu pantas untuk bisa bersalaman dengan tangan Nabi Muhammad, mencium tangan Nabi Muhammad, memandang indah wajah Nabi Muhammad, mendengar indah suara Nabi Muhammad, mencium wangi Nabi Muhammad, mencium wangi Nabi Muhammad, mencium wangi Nabi Muhammad,
masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, birahmatika ya arhamar rahimin wa bijudika ya ajwadal ajwadin. Ya Allah, karuniakanlah semua yang indah-indah dari cahaya Nabi Muhammad kepada semua yang hadir di majelis ini ya Allah. Hadirkan Nabi Muhammad untuk hidup kami ya Allah. Hadirkan cahaya Nabi Muhammad untuk hidup kami ya Allah. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyyatin salihah jami'ah syamilah wa ila hadratin nabi al-fatihah.